Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Data Mining. KNN model tugas ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung berdasarkan data medis menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Yang pertama, dataset loading. Kita akan memuat dataset dari GitHub menggunakan Pandas. Pada tahap ini, kita mengambil dataset dari URL GitHub, kemudian yang berupa data pasien dengan penyakit jantung. Dataset dimuat menggunakan pandas.read.csv dan disimpan dalam variabel df. Tujuannya untuk mengakses dan menampilkan data awal yang akan digunakan dalam proses machine learning. Setelah itiran, maka akan muncul kolom dan tabel yang seperti ini. Yang kedua ada feature description. Berikut penjelasan masing-masing kolom pada dataset. Deskripsi fitur ada age, usia pasien, lalu ada anemia. Pasien menderita anemia 1 untuk iya, 0 untuk tidak. Kemudian ada creatine phosphokinase, yaitu kadar enzim CPK dalam darah dan sebagainya. Tujuannya untuk memahami konteks medis dari setiap fitur agar proses modeling lebih tepat. Selanjutnya nomor 3 ada pre-processing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan data kosong atau nol dan validasi apakah semua fitur relevan. Hasilnya tidak ada data kosong dan semua fitur berguna. Jadi tidak perlu pembersihan data. Tujuannya yaitu untuk menjamin kualitas data sebelum masuk ke dalam permodelan. Nah, setelah di-run maka akan muncul nilai 0. Semua kolom relevan dan tidak 0, jadi tidak ada yang dihapus. Kemudian nomor 4, fitur and label splitting. Dataset dipisahkan menjadi 2. Yang pertama, fitur X untuk semua kolom kecuali target, label Y untuk kolom output. Tujuannya yaitu agar bisa memisahkan variabel input dan output dalam proses pelatihan model. Untuk memisahkan fitur X dan label Y menggunakan df.drop, kemudian output X1, lalu Y df output, kemudian menampilkan beberapa baris pertama dari X dan Y. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan setelah di-run seperti ini. Kemudian nomor 5, train test data splitting. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% data untuk pelatihan atau training, 20% data untuk pengujian atau testing. Menggunakan train test split dengan random state 42 agar konsisten. Tujuannya yaitu untuk menilai performa model pada data baru yang belum pernah dilihat. Setelah di-run maka akan
tampil ukuran X-Train 242,13, ukuran X-Test 61,13, ukuran Y-Train 242, ukuran Y-Test 61. Lalu yang selanjutnya yaitu KNN Simple Modeling. Model KNN dibuat dan dilatih menggunakan data pelatihan. Kita memilih nilai K sama dengan 5, artinya prediksi akan berdasarkan 5 tetangga terdekat. Tujuannya yaitu untuk membangun model klasifikasi awal untuk memprediksi apakah pasien akan meninggal atau tidak. Maka akan muncul K-Neibers klasifikasi. Kemudian nomor 7 ada evaluation model. Model diuji pada data tes dan dievaluasi menggunakan matriks. Akurasi yaitu persentase prediksi yang benar, lalu confusion matrix, ringkasan prediksi benar dan salah. Lalu ada classification report berisi precision, recall, dan F1 score. Tujuannya untuk menilai seberapa baik model KNN dalam melakukan klasifikasi. Nah, setelah di-run maka akan muncul hasil dengan tampilan seperti matriks. Dengan precision 0,69, lalu recall-nya 0,62, 0,75, 0,69, F1 score-nya ada 0,65, 0,72, 0,69, lalu support 29, 32, dan 61. Selanjutnya ada improve with cross validation score. Tujuannya evaluasi ditingkatkan menggunakan 10 fold cross validation, di mana data dibagi menjadi 10 bagian dan model dilatih serta diuji 10 kali. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan model hanya bagus di sebagian data, memberikan gambaran performa lebih stabil. Nah, setelah di-run, maka hasilnya akan muncul rata-rata sekitar 0,653 sekian-sekian. Setelah itu, nomor 9 ada improve with standard scaler. Karena KNN sangat sensitif terhadap jarak antar data, maka dilakukan normalisasi fitur menggunakan standard scaler. Tujuannya agar semua fitur memiliki skala yang sama, sehingga jarak antar data menjadi lebih adil dan akurasi meningkat. Nah, setelah di-run, maka akurasi setelah scaling akan muncul dengan angka 0,9180327868852459. Kemudian yang terakhir ada improve with tuning parameter. Dilakukan tuning hiperparameter dengan mencoba berbagai nilai K 1-20 dan cari yang memberikan akurasi terbaik. Visualisasi akurasi ditampilkan dengan grafik plt.plot. Hasilnya K terbaik ditemukan dengan akurasi tertinggi. Tujuannya digunakan untuk mengoptimalkan performa model dengan menentukan jumlah tetangga terbaik atau K yang digunakan dalam KNN. Langsung saja di-run.
Nah, maka akan muncul grafik seperti yang ada di tampilan layar. K terbaik sama dengan 6 dengan akurasi 0,9344. Lalu kesimpulannya, melalui 10 langkah ini, kita membangun dan mengoptimalkan model KNN untuk prediksi kematian pasien. Dimulai dari pemuatan data, eksplorasi, pre-processing, hingga meningkatkan akurasi dengan normalisasi dan tuning parameter. Hasil akhirnya, model memiliki performa yang cukup baik dan bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan medis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.